Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat ihwan akhwat fillah. Malah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periodisasi peradaban Islam. Di mana kita tahu bahwa peradaban Islam itu adalah merupakan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam, baik di bidang ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan arsitek dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dari periode ke periode, sehingga kita akan memahami secara mendalam nantinya itu tentang perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Sehingga ketika pemahaman kita secara mendalam ini dari periode ke periode ini nanti akan bisa melihat di mana umat Islam itu mencapai puncak kejayaan bidang peradaban dan di mana dia memulai peradaban itu dan bagaimana dia itu akan mengalami kemunduran dan bagaimana mengembalikan kembali. Nah, kalau kita melihat roda peradaban Islam itu ada 3 periode. Periode pertama adalah periode klasik, yaitu yang diawali pada tahun 611 sampai 1250 Masehi. Ini peradaban klasik. Kemudian berikutnya adalah peradaban periode pertengahan, yaitu pada 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang terakhir itu adalah periode modern, di mana yaitu mulai tahun 1800 sampai sekarang ini. Jadi kalau sekarang berarti tahun 2020 itu masuk dalam periode peradaban Islam di era modern. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memahami satu persatu di setiap periode itu, yakni pada masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Kita diawali dengan periode peradaban Islam klasik. Kita pertama kali kita melihat adalah periode Nabi Muhammad dari tahun 611 sampai 632. Kemudian berikutnya adalah periode Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai tahun 661. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu periode Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah itu adalah tahun 661 sampai tahun 750. Kemudian yang terakhir itu adalah Daulah Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 sampai tahun 1250. Nah, kita akan melihat berarti ini situ ada 4 tahapan dalam periode klasik itu, yakni pada periode Nabi Muhammad, pada periode 611 sampai 632 itu periode yang pertama, yaitu baik Nabi Muhammad ketika di Mekah kemudian di Madinah. Kemudian juga periode kedua itu ada periode Khulafaur Rasyidin yang diawali dengan Abu Bakar, yakni dia menjabat pada tahun 632, kemudian berakhir kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 661. Nah, kemudian juga Muawiyah, Daulah Umayyah, yakni setelah Khulafaur Rasyidin itu berakhir, kemudian diganti dengan Muawiyah, kemudian melahirkanlah sebuah daulah, sebuah dinasti yang diawali pada tahun 661, kemudian dia runtuh pada tahun 750, kemudian diganti dengan Daulah Abbasiyah yang itu berkuasa mulai tahun 750 sampai 1250. Nah, kita melihat apa ciri-ciri di ciri peradaban Islam di era klasik ini. Yang pertama penanaman akidah dan tata cara beribadah yang benar.
Jadi ketika Rasulullah itu berdakwah di Mekah, yang ditanamkan lebih dulu adalah tentang akidah yang benar, yang dimana penduduk Mekah pada waktu itu adalah penyembah berhala. Nah, disitulah penanamkan tentang keesaan Allah, sehingga pada akhirnya penduduk ini sebagian dia masuk Islam dan menerima tentang akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tentang mentauhidkan Allah itu dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian pindah ke Madinah. Nah, di Madinah ini terjadi syariat. Kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat yang benar, dan bagaimana transaksi yang benar, dan sebagainya itu adalah ditanamkan di Madinah. Kemudian yang kedua itu adalah membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik dan ekonomi. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, bagaimana dia itu membuat yang disebut namanya wasiqatul Madinah. Dan kemudian juga menanamkan namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Di situ ditanam persaudaraan antara muhajirin dengan muhajirin, dengan ansar dengan ansar, kemudian muhajirin dengan ansar dengan muhajirin, sehingga bersatu padu antar umat Islam. Kemudian membangun kekuatan politik, yaitu di mana di situ itu Rasulullah itu membuat wasiqatul Madinah, membuat piagam Madinah. Di situ umat Islam itu bersatu, kemudian membuat perjanjian dengan Yahudi Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga kabilah-kabilah yang lain. Dan kemudian juga pengembangan ekonomi dengan mengembangkan pasar. Dia mendirikan pasar untuk umat Islam, kemudian menggerakkan pertanian, di mana umat Islam itu didorong, terutama sahabat Ansor itu, Aus bin Khazraj didorong untuk mengembangkan pertanian, tanah-tanah yang tidak digarap supaya didorong digarap. Sementara yang Muhajir itu didorong untuk dia itu mengembangkan sisi bisnis dan menguasai pasar. Nah, begitu pun juga ketika dia pemerintahan Khulafaur Rasyidin, juga dia mulai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, juga dia bagaimana umat Islam itu bersatu padu untuk mendakwahkan Islam dan bagaimana menanamkan peradaban Islam, dan juga membangun kekuatan politik sehingga banyak negara-negara yang dibebaskan. Terjadi futuhat, pembebasan pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, dan zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Maka disitu terjadi perbaikan manajemen. Maka seperti dilakukan oleh Abu Bakar tentang sistem zakat itu diatur dengan rapi. Kemudian pada pemerintah Umar bin Khattab itu bagaimana pemerintah itu diatur tentang bagaimana teradministrasi negara, tentang pos, kemudian penetapan tanggal yang menggunakan hitungan hijriah. Itu juga dikembangkan pada waktu itu manajemen pemerintahan, dan bagaimana hubungan antara gubernur dengan pemerintah pusat, yakni pada sini. Kemudian juga itu bagaimana tentang hubungan dengan masyarakat itu juga diperbaiki pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian berikutnya itu pengembangan ilmu pengetahuan. Kita tahu di abad klasik itu pada zaman Rasulullah, waktu awal berdakwah sedikit sekali orang yang bisa baca menulis, bisa membaca dan menulis. Rasulullah mendorong untuk mereka belajar dengan banyak ayat-ayat yang mendorong untuk mencari ilmu, banyak hadis yang mendorong untuk mencari ilmu, dan kemudian mereka banyak belajar tulis, belajar membaca. Begitupun ketika pemerintah Khulafaur Rasyidin juga dikembangkan sedemikian rupa itu untuk dikembangkan ilmu pengetahuan. Maka situ banyak majelis ilmu. Nah, dan pada pemerintahan Umayyah juga begitu. Maka lahir tokoh-tokoh yang ada, misalnya di situ ada Abu Thawr yang ahli fikih, kemudian ada Abu Hanifah yang ahli fikih, kemudian ada Malik bin Anas yang ahli fikih, kemudian ada Muhammad bin Idris yang ahli fikih, kemudian ada Ahmad bin Hanbal ahli fikih, kemudian ada yang ahli hadis, misalnya mulai dari zaman Nabi ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah ibnu Abbas yang ahli tafsir. Kemudian berikutnya itu ada Sa'id bin Musayyab, kemudian berikutnya ada yang ahli hadis, sampai pada akhirnya ada Imam Ahmad, ada Imam Bukhari, ada Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Mereka berkembang dalam ilmu pengetahuan di bidang hadis. Kemudian juga mereka berkembang dalam ilmu akhlak, mereka muncul, dan kemudian itulah berkembang puncaknya pada pemerintahan Abbasiyah itu berkembangnya ilmu pengetahuan,
situ ada ilmu kedokteran sebagian dikembangkan oleh Ibnu Sina. Kemudian misalnya tentang matematika ada Abdul Jabbar, dikenal Al-Jabar. Kemudian ada astronomi, ada Al-Khwarizmi. Situ perkembangan pengetahuan begitu maju. Itu pada masa peradaban Islam klasik. Maka kita melihat pusat-pusat ilmu pengetahuan itu ada di Baghdad, kemudian ada di Samarkand, dan di beberapa tempat juga di Mesir itu terjadi perkembangan peradaban sedemikian majunya pada waktu. Tapi yang paling banyak peradaban itu berkembang adalah di Baghdad, di daerah Baghdad, dari Asfihan dan di Samarkand di Eropa Timur. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan seni dan arsitektur, ya. Kita melihat bagaimana mereka ada seni puisi, seni sastra. Ini banyak syair yang berkembang. Ada yang terkenal namanya Al-Mutanabbi yang terkenal. Kemudian ada yang terkenal itu misalnya ada tokoh-tokoh yang banyak yang sangat terkenal. Ada Imrul Qais yang kita kenal itu pada waktu itu adalah seni. Kemudian arsitektur. Kita lihat bangunan-bangunan yang begitu megah. Sampai sekarang kita bisa melihat. Kalau pergi misalnya kita pergi ke Irak, pergi ke Mesir, misalnya kita pergi misalnya ke Maroko, kita melihat di situ sisa-sisa bangunan yang begitu megah. Itu menunjukkan bahwa pada pemerintahan itu begitu maju. Jadi kalau kita melihat bahwa ciri-ciri peradaban Islam era klasik itu ada 5: penanaman akidah dan tata cara beribadah yang benar, kemudian membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik dan ekonomi, kemudian memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir mengembangkan seni dan arsitektur. Nah, berikutnya kita akan mengenal peradaban Islam abad pertengahan. Nah, kita melihat yaitu mulai tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Kita akan melihat ini. Nah, kita akan melihat periode pertama adalah Daulah Mongol yang berpusat di India. Ini berkuasa pada tahun 1261 sampai 1520 Masehi. Nah, kemudian berikutnya adalah Daulah Safawiyah, yaitu yang pusat di Persia, yaitu pada 1501 sampai 1722. Kemudian berikutnya itu ada Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki, itu mulai dia berkuasa mulai 1520 sampai 1801 Masehi. Jadi kita melihat bahwa periode peradaban Islam itu pada abad pertengahan itu ada rentangan antara 1250 sampai 1800 yang di situ ditandai dengan ada 3 daulah Islamiyah yang kuat, walaupun tidak sebesar seperti sebelumnya, yaitu ada Daulah Mongol di India, ada Daulah Safawiyah di Persia, dan ada Daulah Utsmaniyah di Turki. Nah, untuk itu kita melihat ciri-ciri peradaban di abad pertengahan. Yang pertama, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Kita tahu bahwa di akhir pemerintahan abad pertengahan, abad klasik itu mengalami kemunduran sedemikian rupa. Terutama pada Abbasiyah yang periode yang ketiga itu mengalami kemunduran sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya kerajaan-kerajaan Islam atau daulah Islam itu banyak yang runtuh pada waktu itu mengalami kemunduran sedemikian rupa. Namun di abad pertengahan itu, baik itu oleh Mongol di India, kemudian Safawiyah di Persia, kemudian Utsmaniyah di Turki, itu mulai diperbaiki manajemen pemerintahan. Bagaimana pemerintahan itu lebih baik, lebih bagus, sehingga lebih kokoh dan bisa mengembangkan bidang ilmu pengetahuan, bidang seni, bidang arsitektur, dan juga kemasyarakatan. Bagaimana dengan hubungan dengan masyarakat, kita juga dikembangkan sedemikian rupa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pengembangan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan. Di situ tuh diadakan pengembangan, walaupun tidak semaju seperti abad klasik pada awal-awalnya ya, terutama pada pemerintahan Abbasiyah yang pertama itu sangat maju, tapi berusaha untuk mengilmu pengetahuan. Di situlah tentang fikih dikaji lagi, tafsir dikaji lagi, tauhid dikaji lagi, kemudian juga arsitektur juga dikaji lagi, matematika dikaji lagi.
dan berusaha untuk dikembalikan lagi oleh tiga daulah itu, baik itu daulah Mongol yang ada di India atau Safawiyah yang ada di Persia atau daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Dia coba dikembangkan sedemikian rupa. Kemudian pengembangan seni dan arsitektur. Maka mereka sudah mulai membangun masjid yang bagus, kemudian mereka membangun istana yang bagus, kemudian tempat-tempat kreasi yang bagus, dan pusat-pusat kegiatan itu mulai dibangun sedemikian rupa, dan kemudian dikembangkan mulai seni misalnya sastra dan sebagainya sudah dikembangkan pada abad pertengahan untuk mengembalikan lagi yang pada abad klasik terakhir pada pemerintahan Abbasiyah yang ketiga itu mengalami kemunduran sedemikian rupa dan ditandai dengan banyak negara-negara Islam itu atau daulah Islamiyah itu yang dijajah oleh negara-negara Eropa, maka mengalami kemunduran sedemikian rupa baik dari sisi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Nah, setelah kita mengetahui tentang peradaban Islam di periode pertengahan yang mempunyai ciri-ciri memperbaiki manajemen pemerintahan, memperbaiki manajemen kemasyarakatan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, dan terakhir mengembangkan seni dan budaya, dan serta arsitektur, maka kita akan mengenal pada peradaban Islam di era modern, yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Nah, kita melihat di peradaban Islam di modern itu ditain dengan negara-negara yang banyak merdeka dari cengkeraman negara-negara barat. Seperti misalnya Pakistan merdeka pada tahun 1947, kemudian Mesir pada tahun 1922, Irak pada tahun 1932, Syria, kemudian Yordania pada 1948, Libya tahun 1951, Sudan dan Maroko pada tahun 1956, kemudian Aljazair, Yaman Utara, Yaman Selatan, Emirat Arab itu merdeka pada tahun 1962, kemudian Malaysia dia merdeka pada tahun 1957, kemudian Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984, dan yang terakhir Indonesia yaitu merdeka pada tahun 1945. Nah, kita melihat bahwa di abad modern ini peradaban Islam ditandai dengan negara-negara yang berpenduduk yang mayoritas agama Islam itu mulai merdeka dari cengkeraman negara-negara barat yang notabene adalah non-muslim, yang seperti kayak Pakistan itu merdeka, Mesir juga merdeka, Irak merdeka, Syria merdeka, Yordania merdeka, Libya merdeka, Sudan, Maroko merdeka, Aljazair, Yaman, Emirat merdeka, Malaysia merdeka, Brunei merdeka, Indonesia merdeka. Nah, dengan kemerdekaan ini maka umat Islam bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mengembangkan peradaban sendiri, maka sejak itulah peradaban mulai dikembangkan. Nah, kita akan melihat ciri-ciri pada peradaban abad modern itu. Yang pertama adalah pembaruan dalam bidang akidah. Karena mereka ini terjadi begini karena problemnya adalah akidah. Mungkin mereka itu ada yang Jabariyah, sehingga mereka itu menerima apa adanya, dia tidak mau berjuang. Atau mereka itu masuk di dalam keyakinan yang khurafat ya, sehingga mereka itu lebih banyak percaya dengan tahyul-tahayul. Nah, atau mereka itu lebih meyakini bahwa kita ini urusan dunia harus dibiarkan, kita harus mencari akhirat. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Muhammad Amtu, Muhammad Rashid Ridho. Dia itu mengembangkan bidang akidah, membangkitkan umat Islam untuk kembali kepada keyakinan yang benar yang dibawa oleh oleh ulama-ulama terdahulu, seperti yang dibawa misalnya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya, atau yang dibawa oleh misalnya Al-Maturidi, Al-Baqilani dan sebagainya. Bagaimana mereka akan bangkit kembali sehingga dengan mereka punya akidah yang benar, maka mereka akan melakukan langkah-langkah yang benar. Nah, kemudian berikutnya mereka pembaruan dalam bidang politik. Jadi mereka itu mengembangkan politik seperti yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Ali Pasha. Mereka memperbaiki politik mereka, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri.
bagaimana pemerintahan dengan rakyat, bagaimana pemerintahan dengan tokoh ulama, bagaimana pemerintahan dengan kalangan akademisi, bagaimana pemerintahan dengan misalnya itu dengan dengan tokoh-tokoh adat dan sebagainya itu diperbaiki. Itu yang dikembangkan oleh kemudian mereka itu bagaimana mereka itu mengembangkan yang politik dengan baik. Maka itu muncullah di situ ada Al-Aqoni, ada Ali Fasya, ya mungkin di Indonesia itu ada Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian ada Kiai Muhammad Dahlan dan tokoh-tokoh dan sebenarnya itu ada yang mereka itu berjuang di medan politik yang akhirnya negara-negara Islam itu menjadi merdeka. Kemudian yang ketiga pembaruan di bidang pendidikan. Kemudian ada At-Tahtawi, kemudian ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan, kemudian juga umpamanya di Mesir itu kemudian ada tokoh-tokoh juga seperti umpamanya kayak Muhammad Abduh juga mengembangkan pendidikan. Kemudian juga ada Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, kemudian juga ada Abu Ya'la Al-Maududi. Mereka mengembangkan di bidang pendidikan. Bagaimana mereka pendidikan itu baik pendidikan agama secara khusus, yakni artinya dia itu masalah akidah, masalah fikih, masalah tasawuf, masalah tafsir, hadis. Kemudian itu ilmu-ilmu yang mendukung seperti ilmu bahasa dan sebagainya. Atau dia itu dalam ilmu-ilmu umum seperti misalnya di bidang ilmu bahasa Arab atau bahasa-bahasa asing gitu, kemudian juga ilmu matematika, geografi dan sebagainya itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam seperti kayak di Indonesia, kemudian di Malaysia, kemudian di Brunei, kemudian juga di Mesir, Emirat, kemudian di Pakistan, kemudian di Maroko dan lain sebagainya, sehingga mengalami kemajuan-kemajuan sedemikian rupa. Nah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang periodisasi peradaban Islam yang kita ketahui bahwa terbagi tiga, bahwa kita akan melihat bahwa kalau kita melihat peradaban Islam itu akan terbagi tiga, yakni kita akan melihat bahwa ada masa klasik, ya ini kita melihat masa klasik itu adalah mulai tahun 1611 sampai 1250 Masehi. Kemudian periode pertengahan yaitu 1250 sampai 1800, kemudian terakhir yakni periode modern itu mulai 1800 sampai sekarang. Inilah bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semua. Semoga kita bisa ngambil hikmah dari ini. Kita punya keyakinan bahwa umat Islam ini punya peradaban yang besar. Yang walaupun kita melihat pasang surut ya, yang diawali zaman Nabi bagaimana membangun peradaban Islam, terutama di Mekah, kemudian Nabi mengembangkan itu di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dikembangkan lagi oleh Daulah Umayyah, lebih dikembangkan lagi pada Daulah Abbasiyah, terutama Abbasiyah yang pertama dan awal pada Abbasiyah yang kedua, tetapi mengalami kemunduran pada Abbasiyah yang kedua yang terakhir dan terutama Abbasiyah yang ketiga. Dan titik kelemahan itu yang kita lihat. Nah, kemudian kita melihat pada itu abad pertengahan, kita melihat bagaimana kita melihat umat Islam itu ketika itu mengalami kemunduran. Banyak negara-negara yang mayoritas penduduk Islam itu dikuasai oleh Muslim, terutama oleh Genghis Khan dan yang meneruskan pemerintahan itu. Dan juga banyak negara yang dijajah oleh negara-negara Eropa, Indonesia misalnya oleh Belanda, kemudian misalnya itu Palestina oleh Inggris, kemudian Malaysia oleh Inggris dan sebagainya. Itu kita ngelihat, tetapi tidak berhenti umat Islam itu berjuang untuk mengembangkan peradaban yang mereka miliki, karena mereka yakin nenek moyang mereka punya peradaban yang besar. Nah, kita sebagai umat Islam sekarang adalah abad kebangkitan. Abad 20 ini kita melihat kebangkitan begitu berkembang. Saya lihat pendidikan, terutama kita melihat di dekat di Indonesia, kita melihat demikian ramajunya peradaban itu. Kita bisa melihat misalnya di Indonesia banyak pendidikan perguruan tinggi yang demikian banyaknya, pondok pesantren yang mempunyai pendidikan yang integratif mulai dari tingkat PAUD, TK, MI atau SD
kemudian SMP, MTS, Alia, SMK, SMA, kemudian perguruan tinggi, S1, S2, bahkan ada yang sampai S3, itu merupakan kemajuan yang besar. Kemudian juga pada umumnya seperti yang dibangun oleh misalnya oleh teman-teman di Muhammadiyah, mereka begitu majunya. Begitu kita melihat misalnya di Malaysia, kita melihat universitas antarbangsa. Kemudian saya melihat misalnya di daerah Thailand, di daerah Petani. Nah, kemudian saya lihat misalnya di daerah di Mesir dan sebagainya, dan di Pakistan. Dan itu insya Allah kita bisa mengembalikan peradaban Islam yang pernah dimiliki oleh umat Islam. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.